alat dari laboratorium medik yaitu kromatografi. Yang saya akan jelaskan pertama apa itu kromatografi, pemisahan dengan kromatografi, dan klasifikasi kromatografi, dan juga ada mekanisme pemisahannya, dan juga partisinya, dan juga ada kromatografi kertas. Apa itu kromatografi? Kromatografi adalah yang biasa dikenal oleh T. Sweet pada tahun 1906 atau Chromacolor dan Grappian atau Wright. Kromatografi adalah suatu teknik untuk memisahkan campuran senyawa menjadi komponennya dengan bantuan perbedaan sifat fisika dan masing-masing. Kromatografi merupakan teknik pemisahan yang paling banyak digunakan untuk analis, yaitu memiliki dasar kromatografi untuk mengubah sistem keseimbangan statis menjadi dinamis antara fase diam menjadi fase gerak, dan teknik pemisahan komponen dalam campuran di mana analitik terdistribusi dalam fase gerak dan fase diam. Dan juga ada kualitatif dan kuantitatif. Jenis campuran senyawa memiliki akurasi dan presisi yang baik dan dapat dikombinasikan dengan metode. Pemisahan dengan kromatografi itu lebih baik daripada ekstraksi, yang diibaratkan dengan corong pemisah yang saling berhubungan yang bergerak dari atas ke bawah, di mana pada setiap corong pemisah terjadi pemisahan yang terjadi secara berulang kali. Dan permukaan antar fase pada kromatografi lebih besar karena luar permukaan kontak besar. Pemisahan senyawa dapat diamati dengan perbedaan waktu, retensi atau TR, atau waktu yang diperlukan oleh analit dari awal pemisahan hingga akhir pemisahan pada kromatogram. Semakin lama analit berinteraksi, semakin juga fase diam, dan juga semakin lama juga analitik keluar dari sistem dan TR akan semakin. Terdapat suatu konstanta yang menyatakan kecepatan migrasi solut melalui fase diam, dan kecepatan migrasi solut dipengaruhi oleh perbandingan distribusinya yang ditentukan oleh afinitas relatif solutif pada fase diam dibanding fase gerak. KD itu adalah singkatan dari kadar senyawa dalam fase diam dan kadar senyawa dalam fase gerak. Jadi semakin besar KD-nya suatu senyawa, maka waktu retensinya akan semakin besar karena interaksi dengan fase diam besar dan migrasi semakin lama. Di sini ada klasifikasi kromatografi. Yang pertama ada krom gas. Kromatografi terbagi menjadi dua, yaitu krom cair dan krom gas. Dalam krom cair yaitu ada planar dan kolom, dan pada planar ada kertas dan lapis tipis, pada kolom ada terbuka. Klasifikasi berdasarkan mekanisme pemisahan adalah yang pertama kromatografi adsorpsi, dan juga ada pertukaran ion, partisi, dan juga ada size exclusion kromatografi. Komponen utama kromatografi adalah fasa stasioner dalam fasa gerak, dan kromatografi dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada jenis fasa mobil dan mekanisme pemisahannya. Alat yang digunakan pada kromatografi konvensional biasanya terdiri atas kolom yang di dalamnya diisikan fasa stasioner atau fasa diam, padatan atau cairan campuran ditambahkan ke kolom ujung satu, dan campuran akan bergerak dengan bantuan pengembang dan cocok dalam fasa stasioner mobil. Dan pemisahan dicapai oleh perbedaan laju turun masing-masing komponen dalam kolom yang ditentukan oleh ketentuan adsorpsi atau koefisiensi partisi antara fasa dan fase. Di sini ada kromatografi partisi yang dimana lapisan cairan sebagai fasa diam yang diembankan sebagai suatu padatan akan mendistribusi senyawa yang akan dipisahkan dan membentuk keseimbangan dengan fase gerak. Prinsip kromatografi partisi dapat dijelaskan dengan hukum partisi yang dapat diterapkan pada sistem multikomponen. Dalam kromatografi partisi, ekstraksi terjadi berulang dalam suatu kali proses. Dalam pencobaan, zat terlarut distribusikan antara fase stasioner dan fase mobil. Fase stasioner adalah absorban dan fase mobil adalah molekul pelarut yang mengisi ruang antar partikel yang terabsorpsi. Contoh khas kromatografi partisi adalah kromatografi kolom yang digunakan luas karena sangat efisien untuk pemisahan. Dan juga ada kromatografi kertas, di mana mekanisme pemisahan dengan kromatografi kertas prinsipnya sama dengan mekanisme pada kromatografi
kolom, yang dimana adsorbennya dalam kromatografi kertas adalah kertas saring, yakni selulosa, ya, dan ada juga cara kerjanya, yaitu sampel yang akan dianalisis ditotolkan ke ujung kertas, yang kemudian digantung dalam wadah, kemudian dasar kertas saring dicelupkan ke dalam pelarut yang mengisi dasar wadah. Pada fasa mobil atau pelarut dapat saja beragam, air, etanol, asam asetat, atau campuran pelarut ini atau lainnya dapat digunakan. Dan ada kromatografi gas, di mana campuran gas dapat dipisahkan dengan kromatografi gas. Fasa stasioner dapat berupa padatan atau kromatografi gas padat, atau juga cairan kromatografi gas cair. Umumnya untuk kromatografi gas padat, sejumlah kecil padatan inert, misalnya karbon teraktivasi, aluminium terakvisasi, dan silika gel atau saringan molekular diisikan ke dalam tabung logam yang panjangnya 2-10 meter dan tipis. Fase mobil adalah gas semacam hidrogen, nitrogen atau argon dan disebut gas pembawa. Pemisahan gas bertitik didih rendah seperti oksigen, karbon monoksida, dan karbon dioksida dapat menggunakan metode. Dan ada high performance liquid chromatography di mana digunakan untuk pemurnian, misalnya untuk keperluan sintesis senyawa organik skala besar atau HPLC, high pressurized liquid chromatography atau high performance liquid chromatography secara ekstensif digunakan. Bila zat melarut dengan pelarut yang cocok, zat tersebut dapat dianalisis. Ciri teknik ini adalah penggunaan tekanan tinggi untuk mengirim fasa mobil ke dalam kolom. Dengan memberikan tekanan tinggi, laju dan efisiensi pemisahan dapat ditingkatkan dengan besar. Silika gel atau oktadesilsilan yang terdekat pada silika gel digunakan sebagai fasa stasioner. Fasa stasioner cair tidak populer dalam kolom yang digunakan untuk HPLC lebih pendek daripada kolom yang digunakan untuk kromatografi gas. Sebagian besar kolom lebih pendek dari 1 meter. Kromatografi penukar ion menggunakan bahan penukar ion sebagai fase diam dan telah berhasil digunakan untuk analisis kation, anion, dan ion. Kromatografi kolom, di mana partisi zat terlarut berlangsung di pelarut yang turun ke bawah atau fasa mobil, dan pelarut yang terabsorpsi oleh absorban fasa stasioner. Selama perjalanan turun, zat terlarut akan mengalami proses absorpsi dan partisi berulang-ulang. Laju penurunan berbeda untuk masing-masing zat terlarut dan tergantung pada koefisien partisi masing-masing zat terlarut. Akhirnya, zat terlarut akan terpisah membentuk beberapa lapisan, dan akhirnya masing-masing lapisan dielusi dengan pelarut yang cocok untuk memberikan spesimen murninya. Nilai R didefinisikan untuk tiap zat L terlarut dengan persamaan. Ada liquid chromatography kolom, di mana fase diam yang berada di dalam kolom tabung berada dalam suatu tabung yang terbuat dari kaca atau polimer dengan adanya aliran Fg, maka gaya gravitasi akan bekerja bila kolom pada posisi. Dan juga ada fase di mana fase diam adalah berupa zat padat, dan biasanya fase diam adalah yang paling umum. Dan fase diam itu berbentuk seperti serbuk halus atau gel yang perlu diperhitungkan, dan juga memiliki ukuran partikel. Fase diam itu dipercepat biasanya lebih halus daripada kromatografi kolom grafik. Di sini juga ada fase gerak, di mana berupa pelarut murni atau campuran pelarut. Di sini ada lanjutan dari pengertian fase gerak. Dan campuran gerak berupa campuran dari 2 atau lebih Fg. Nah, di sini bisa dibaca dari pengertian-pengertiannya, ada polaritas pelarut, dan juga ada thin layer chromatography atau TLC. Di sini ada cara pemisahannya, di mana buat larutan jenuh dari campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai, bukan keran penutup untuk membiarkan pelarut yang sudah berada dalam kolom pengeringan, dan sehingga material dipadatkan rata pada bagian atas. Kemudian ditambahkan larutan secara hati-hati dari bagian atas kolom, lalu buka keran kembali sehingga campuran berwarna akan diserap pada bagian atas material, dipadatkan tambahan pelarut baru melalui bagian atas kolom. Cegah sedapat kemungkinan jangan sampai rusak material yang didapatkan dalam kolom.
Buka keran supaya pelarut dapat mengalir melalui kolom. Kumpulkan dalam suatu gelas kimia atau labu di bawah kolom karena pelarut mengalir kontinu. Tetap tambahkan pelarut baru dari bagian atas kolom sehingga kolom tidak hal yang terjadi pemisahan yaitu seperti gambar yang telah tertera di layar. Dan di sini ada tips pemeliharaan kromatografi cair, di mana perawatan pompa, disgasing, dan di sini ada pemeliharaan untuk kromatografinya. Bisa dibaca untuk pemeliharaannya, untuk pemeliharaan sebelum digunakan atau sebelum dipakai, dan juga ada pembahasan setelah dipakai, cara untuk pemeliharaan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.